Halo, selamat datang di YouTube channelnya Akiko Lahitani. Ini pertama kalinya aku bakalan bikin video tentang tips untuk ningkatin bahasa Inggris kita atau skill bahasa Inggris kita. Disclaimer, I'm not an English teacher. Aku juga bukan native speaker. Tapi aku senang untuk bisa share dari pengalaman pribadi aku sendiri gimana sih supaya bisa ningkatin keterampilan bahasa Inggris kita, and how to be confident speaking English, and how to be just getting a little bit better than ourselves yesterday. Jadi yang paling pertama adalah jangan pernah bandingin progres belajar kita dengan orang lain. Itu yang selalu pengen aku tekenin, karena kalau misalkan kita terus-terusan bandingin progres kita sama orang lain, mungkin instead of making a good progress, kita bakalan malah nyalahin diri sendiri atau semakin gak pede. Jadi video ini aku buat juga untuk semangatin kalian bahwa jangan pernah berhenti dan jangan pernah bosan untuk belajar, dan terus fokusnya itu jangan untuk bisa lebih baik daripada orang lain, tapi semoga bisa jadi lebih baik daripada diri kita yang kemarin. So our focus here is just to be a better self than ourselves yesterday. So like every day we just want to be a better person of our version. So apa aja sih yang bisa aku share untuk ningkatin skill atau keterampilan bahasa Inggris kita? Dan ini bener-bener yang aku share dari pengalaman aku sendiri, oke? Aku juga aku perasaan kalau mau diinget-inget nggak pernah les bahasa Inggris sampai aku kelas 3 SMA. 3 SMA udah. Kelas 3 SMA itu aku les karena memang saat itu aku lagi mau masuk university, terus aku mau ada beberapa tes TOEFL, dan aku harus harus les di Primagama kalau nggak salah dulu zaman SMA kelas 3, dan dulu aku SMA itu di Sumedang, dan cuman ada satu-satunya Primagama di Sumedang. Aku nggak tahu apa sekarang masih ada atau enggak. Oke. Terus les kedua itu aku ambil setelah aku lulus S1 pas lagi mau mempersiapkan IELTS. Tapi itu pun bukan les bahasa Inggris, tapi lebih les ke persiapan IELTS. Perlu kita ketahui bahwa les bahasa Inggris sama les IELTS itu beda. Kalau misalkan les IELTS itu memang kita harus udah punya basic bahasa Inggris, dan kita di situ cuma fokus untuk acquire the IELTS test. Jadi gimana supaya kita bisa lulus si IELTS test gitu. Jadi kalau mau ngambil les IELTS itu kita harus udah punya basic bahasa Inggris. Jadi itu dua les bahasa Inggris yang aku ambil waktu SMA kelas 3, sama yang kedua itu setelah aku lulus S1 pas aku mau ngambil S2 di Ireland, aku harus tes IELTS, dan aku belajar di God, I actually forget because it was in Bandung in 2015. I took 1 month intense IELTS course. What I remember from the place is it's not so far from Gedung Sate. Jadi di daerah situ tempat tesnya, aku nggak tahu, lupa lagi namanya apa. I'm so sorry. And so yeah, here's I have 5+1 tips for you who wants to increase your English skill. And I'm so sorry as well because like I'm going to mix my language in here between English and Indonesian. The reason is somehow aku lebih percaya diri kalau ngomong bahasa Inggris. Nah, the time aku lebih percaya diri ngomong bahasa Indonesia. Tapi karena video ini aku tujuin buat teman-teman aku di Indonesia, dan instead of speaking completely in Indonesia, aku ngomong campur sama bahasa Inggris supaya kalian lebih termotivasi. And maybe one day we can do a full English video learning English. Okay. So yang pertama yang mau aku saranin untuk ningkatin skill bahasa Inggris itu adalah mulai aja dulu. Karena kebanyakan orang mau belajar bahasa Inggris atau mau mulai olahraga atau mau mulai baca buku, itu selalu aja ada alasan untuk nunda-nunda. Jadi misalkan aku mau nunggu belajar bahasa Inggris ketika misalkan aku udah les bahasa Inggris, atau misalkan aku mau nunggu belajar bahasa Inggris ketika aku udah bisa hafalin 100 vocabularies misalnya. Yang paling penting di sini adalah, yang paling utama adalah mulai aja dulu dari apapun yang kalian punya gitu. Kalian belum bisa sama sekali, nggak apa-apa, bagus justru. Mulai dari situ, karena mau bagaimanapun ketika kita mau belajar sesuatu yang baru, kasarnya kita mau menyerap ilmu pengetahuan baru, lebih bagus itu
kalau gelas kita tuh kosong, jadi kita siap menyerap informasi, menyerap knowledge baru ke gelas kita gitu. Tapi kalau misalkan kita udah penuh, kita nggak akan bisa lagi nampung hal-hal baru atau informasi-informasi baru. Jadi yang pertama, mulai aja dulu. Kalian sekarang misalkan adanya kamus bahasa Inggris doang misalkan, dan itu misalkan kamus lama dari zaman kalian sekolah misalkan, atau dari zaman SD atau dari zaman SMP. Mulai dari situ coba baca-baca kata-kata yang ada di dalam kamus itu apa aja, dan coba untuk hafalin kata-kata itu, misalkan satu hari satu kata gitu, atau satu minggu misalkan 10 kata gitu. Nggak usah muluk-muluk, tapi kalian lebih tahu diri kalian. Jadi do your measurement, ukur kemampuan diri kalian. Kalau memang misalkan dalam seminggu cuman bisa menghafal 5 kosakata baru, that's okay, that's still progress gitu. Kalau misalkan mungkin ada yang dalam seminggu bisa menghafal 50 kosakata baru, that's their capability. Jadi kita yang tahu kemampuan diri kita, jadi kita yang harus mengukur sejauh mana kita bisa belajar. Yang penting mulai aja dulu. Mau mulai dari belajar grammar, it's okay. Mau mulai belajar speaking, that's also okay. Mau mulai dari belajar listening atau misalkan writing, aku rasa nggak ada yang paling tepat. Misalkan ketika kita sekolah, waktu aku masih di SD, SMP, dan SMA, kebanyakan bahasa Inggris yang kita pelajari itu adalah lebih ke structure atau grammar. Jadi teacher itu lebih menekankan kamu harus bener dulu grammarnya. Padahal pada kenyataannya, when you coming into real world and speak with a native English speaker, they rarely pay attention into your grammar. Jadi grammar itu adalah sesuatu yang penting, tapi nggak mesti harus bener, nggak mesti harus selalu paling utama gitu. Justru yang aku perhatikan, lebih banyak orang itu takut belajar bahasa Inggris karena mereka takut salah di grammarnya. Padahal sebetulnya ketika kita ngomong sama native speaker, mereka tuh nggak akan pernah merhatiin grammar kita. Bahkan mungkin beberapa dari mereka aja masih suka salah-salah grammar. Jadi grammar itu kalau di bahasa Indonesia kayak KBBI. Apakah kita setiap hari ngomong dengan bahasa Indonesia baku, dengan susunan SPOK yang benar? Kan enggak gitu. Sama halnya dengan bahasa Inggris. Jadi mulai at your own convenience. Kalian misalkan mau, ya udah aku mau mulainya dari grammar, ya udah mulai dari grammar. Misalkan aku mau mulainya dari speaking, ya udah speak aja dulu. Kalau misalkan mau berbicara, nanti urusan grammar nanti, urusan structure nanti. Atau misalkan aku mau fasih baca bahasa Inggris, ya udah fokus di baca bahasa Inggris. Atau aku mau fokus di writing, ya udah fokus di writing. Jadi jangan sampai aku harus mulai selalu dari grammar. No, that's a false opinion menurut aku. Itu kayak mitos. Belajar bahasa Inggris itu nggak harus selalu dimulai dari grammar. Start at your own level convenience. Itu yang pertama, mulai aja dulu. Terus yang kedua, berani ngomong dan cari teman untuk conversation. Berani ngomong itu karena kebanyakan kayak gini juga. Karena kita belajar di sekolah, belajar structure, belajar tenses, belajar grammar, akhirnya teori kita bagus, tapi karena kita nggak punya kesempatan untuk berbicara, akhirnya kita nggak pernah bisa ngomong bahasa Inggris karena kita nggak pernah bicara bahasa Inggris. Jadi tips yang nomor 2 itu kita cari temen untuk bisa latih kemampuan berbicara kita, untuk bisa melatih speaking skill kita. Jadi kalau misalkan udah tahu teorinya, udah tahu atau udah hafal beberapa kosakata, let's practice. Find someone that you can practice with. Seseorang ini lebih bagus kalau misalkan dia juga bisa bahasa Inggris atau level bahasa Inggrisnya sama dengan kalian atau lebih baik dari kalian, sehingga kalian bisa dapat feedback yang bagus dari orang tersebut. Nah, kalaupun misalkan nggak ada, ya udah, misalkan kalian ajak ngobrol pasangan kalian, anak kalian, atau teman kalian, atau orang tua kalian, saudara, siapapun manusia yang bisa kalian ajak ngobrol untuk dengerin kalian ngomong bahasa Inggris. Karena kalau misalkan ada seseorang untuk praktis, itu bakalan lebih challenge yourself untuk bisa lebih berani lagi untuk berbicara gitu. Jadi kebanyakan yang aku lihat, termasuk adik aku sendiri, kadang dia itu takut untuk ngomong bahasa Inggris karena memang dia nggak punya chance untuk praktis skill ngomongnya dia gitu. Padahal sebetulnya mungkin secara teori, secara pemahaman dia sudah mengerti, tetapi karena dia nggak ada teman untuk berbicara atau terlalu shy, terlalu malu gitu ya,
akhirnya nggak pernah dipraktekin gitu. Jadi apapun teori yang udah kalian miliki, practice it. Cari teman atau siapapun itu untuk practice English speaking kalian, karena percuma kita sudah tahu teorinya, percuma kita sudah tahu banyak kosakata kalau misalkan kita nggak pernah practice. Jangan malu, jangan pernah takut salah, karena nggak akan pernah ada orang yang ngejudge kalian. Lucunya kayak gini, kita takut salah, kita takut dijudge karena kita bikin grammar mistake misalnya. Padahal sebetulnya kalau misalkan kita ngobrol sama orang yang memang sudah fasih bahasa Inggris atau sama native speaker, less likely we will be judged based on our grammar. Jadi mereka itu nggak akan pernah ngejudge kesalahan kita karena mereka mengerti bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita. Itu adalah our second language and it's normal to make mistakes. Kebanyakan kita takut dijudge untuk bikin kesalahan. Dan yang aku perhatiin rata-rata yang suka ngejudge mistakes kita adalah sesama learners atau sesama orang yang juga belajar bahasa Inggris. Itu yang mungkin merasa dia lebih tahu daripada kita. Just ignore them. Ignore orang yang berusaha untuk take us down. Fokus untuk leveling up ourselves gitu. Karena pada prakteknya di dunia nyatanya, real world, there's no one going to judge you. Because English is your second language, no one can judge you when you speak more than one language. Gitu. Jadi bahkan aku sendiri sampai saat ini, aku lama tinggal di Ireland, mostly aku speak bahasa Inggris tiap hari, I still make a lot of mistakes, and that's okay. Karena kalau kita sudah berani, kita berbuat kesalahan, terus kita tuh jadi belajar dari kesalahan kita. Kalau misalkan kita nggak pernah coba, akhirnya kita nggak pernah bikin salah, akhirnya kita nggak tahu di mana kita harus improve skill kita gitu. Jadi justru salah satu proses belajar itu adalah make mistakes. From mistakes you can learn, you can take lesson, and you can improve. That's tips number 2. Yang pertama mulai aja dulu, yang kedua tadi cari partner atau teman untuk ngobrol. Kalaupun memang misalkan ternyata aduh nggak ada orang sama sekali untuk practice bahasa Inggris, talk to yourself in front of mirror. That's what I normally do. Like now, I'm talking to myself actually because I'm staring at the camera. No one's in front of me. But that's okay. That's way of learn. You always find a way to improve your skill, and you will always find a way to solve your problem. So number 3, sering nonton video bahasa Inggris atau film bahasa Inggris. Kita bisa dari YouTube, bisa dari Netflix, dan yang mau aku saranin kalau kita nonton film berbahasa Inggris di Netflix, don't put subtitles. Jangan taruh translate di video atau di film yang kalian tonton. Kalaupun misalkan kalian mau put translate, itu translate-nya atau subtitlesnya itu pakai bahasa Inggris. Jangan sampai nonton film berbahasa Inggris tapi subtitlesnya bahasa Indonesia. Itu kita nggak akan improve. Jadi kalau misalkan aku mau saranin, challenge diri kalian untuk nonton film bahasa Inggris tanpa subtitles. Mau mengerti cuman 10%, mau mengerti cuman 20%, mau mengerti cuman 50%, that's what you have. Jadi kalian tahu, oh ternyata aku bisa mengerti 50% dari movie-nya. Semakin kalian challenge yourself terus-terusan nonton film tanpa subtitles, at the end you will understand 100% of what you're watching. Jadi kalaupun misalkan paling buruknya kalau mau tetap put subtitles, put English subtitles. Jadi kita bisa dengerin pronunciation, conversation mereka dalam bahasa Inggris. Dalam satu waktu kita bisa lihat, oh ternyata kata yang betulnya adalah ini. Lihat kata bahasa Inggrisnya gitu. Jadi di situ kita belajar. Jangan sampai kita nonton bahasa Inggris tapi subtitlesnya bahasa Indonesia. That will not do any improvement to your skill. Jadi lebih bagus coba tantang diri kalian, nonton deh minimal seminggu sekali nonton film bahasa Inggris full tanpa subtitles. At the end kita akan ngerti gitu. Terus juga di sini jadi kita nyambung ke bahasa itu nggak cuman sebagai alat tukar komunikasi atau alat tukar informasi. Karena bagiku ketika kita belajar bahasa baru, mau bahasa Inggris, bahasa Jerman, Italian, Russian, or whatever it is, kita tuh belajar culture atau budaya dari
origin of that language gitu. Jadi ketika kita belajar bahasa baru itu kita secara tidak langsung juga mempelajari culture dari bahasa itu berasal gitu. Dan mungkin ketika kita sudah fasih bahasa Inggris misalnya, kita akan kesulitan untuk mentranslate beberapa bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau beberapa kata dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, karena ada ekspresi yang itu hanya punya arti dalam bahasa Inggris. Ada juga ekspresi atau kata benda or whatever it is that has only meaning in bahasa Indonesia. Akhirnya kita nggak bisa translate. Ketika kita sudah kebingungan, misalkan kita bingung untuk mentranslate beberapa kata dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya, itu berarti kita sebetulnya sudah fasih dan sudah bisa memahami culture dari bahasa tersebut gitu. Sama sepertinya jadi aku kadang ngomong tuh campur bahasa Inggris campur bahasa Indonesia, bukan sombong, bukan gak mau belajar, tapi memang at some point aku nggak tahu ini kata yang tepat dalam bahasa Inggris apa, sehingga aku pakai bahasa Indonesia. Dan misalkan aku nggak tahu kata yang paling tepat dalam bahasa Indonesia itu apa, sehingga aku pakai bahasa Inggris. Karena percaya atau enggak, ketika kalian belajar bahasa baru dan sudah fasih dalam bahasa tersebut, kalian akan menemukan diri kalian dalam culture yang berbeda. Seperti yang aku rasain ketika aku ngomong bahasa Inggris, aku tidak merasa seperti orang Indonesia. Mungkin ada beberapa personality yang shifted, ada beberapa personality trait dari diri aku yang aku cuman bisa perform ketika aku ngomong bahasa Inggris. Dan mungkin juga ada beberapa personality traits yang cuman aku bisa tunjukin ketika aku ngomong bahasa Indonesia. You will find it when you finally speak fluently in another language. Karena ketika kita belajar bahasa, itu artinya kita menghargai dan menerima culture atau budaya dan tradisi baru ke dalam kehidupan kita. Oke, number 4, buat catatan vocabulary. Aku juga nanti put link di description description YouTube aku, link yang bisa kalian klik untuk download file yang udah aku buat untuk record hafalan kosakata kalian. Di situ aku bikin kayak semacam tabel di mana kalian bisa put record, misalkan sekarang tanggal 28 Januari kalian menghafal 5 kosakata baru. Itu kalian tulis kosakatanya apa, terus kategorinya apa, apakah ini noun atau verb atau adjective atau adverb. Di sini aku cuman put 4 jenis, noun atau kata benda, verb atau kata kerja, adjective kata sifat, dan adverb kata keterangan, karena itu yang paling banyak akan kita temui. Jadi setiap kita menghafal kosakata baru, kita harus tahu jenis katanya apa, apakah ini noun, apakah ini verb, atau apakah ini adjective atau adverb. Di situ aku udah bikin kolomnya, jadi nanti kalian cuma tinggal tulis misalkan desk itu noun, kalian tulis desk di kolom noun atau kata benda. Selanjutnya juga misalkan kalian find a word like diligent, which is adjective, kalian put diligent in adjective columns. So aku udah buat tabelnya, aku juga put some pages for your notes, and then at the end of the page I put progress record. Jadi nanti kalian bisa lihat progress record kalian sejauh mana. Misalkan week 1 atau week pertama kalian menghafal 10 kosakata baru, week 2 kalian menghafal 15 kosakata baru. Nanti kalian bisa tulis di sana. Jadi nanti tinggal diklik link yang ada di description, itu nanti kalian langsung bisa download file yang udah aku buat gratis gitu. Kenapa sih harus bikin vocabulary records? Karena sebanyak apapun, ini pengalaman aku juga, sebanyak apapun bahasa atau kata-kata yang kita hafal, kalau misalkan kita nggak tulis atau nggak kita record, itu kadang kita lupa lagi gitu. Jadi tujuan dari bikin record ini justru untuk bikin kita makin ingetnya tuh lebih lama gitu. Kalau misalkan kita tulis apa yang kita pelajari hari ini, kita bakalan tahu juga progres belajar kita minggu depan kayak gimana gitu. That's number 4. Terus yang number 5 itu adalah bikin video sebagai evaluasi. Jadi selain daripada kita bikin record yang tertulis, kita juga bisa loh bikin video. Misalkan kita mau bikin video di minggu pertama, introduction yourself dalam bahasa Inggris. Kalian ngomong di depan kamera,
memperkenalkan diri kalian gitu, misalkan kayak gitu. Jadi di minggu selanjutnya kita bisa lihat, oh ternyata di minggu pertama ketika aku belajar, aku notice ada beberapa salah pengucapan atau mungkin ada beberapa salah ekspresi, dan nanti kalian bisa evaluasi lagi di minggu selanjutnya untuk bisa lebih baik lagi gitu. Aku sih find out recording my voice, recording my speaking, it really helpful. Kalau misalkan kalian terlalu malu untuk record kamera, video, coba record suaranya aja. Kenapa? Jadi kita bisa evaluasi, nanti kita dengerin, oh ternyata suara kita tuh kayak gini ya pengucapan ketika kita ngomong bahasa Inggris gitu. Dan itu kita akan lebih ke trigger untuk bisa belajar lagi. Contohnya ketika aku lihat ke video-video YouTube aku yang lama, di awal-awal aku bikin YouTube video, aku ngomong bahasa Inggris yang aksennya aku terlalu paksain. Di situ aksen aku, I'm trying to speak in British accent, dan setelah aku lihat aku malu dan aku ngakak karena that's not me. Maksudnya aku tahu beberapa dari kita harus speak accent. Itu salah satu tips juga, mungkin di tips nomor 5. Ketika kita pengen ningkatin skill bahasa Inggris kita fokus untuk pakai satu aksen. Karena kalau misalkan kita oh aku campur-campur aksen bahasa Inggrisnya British, American, terus Irish, terus Australian, nantinya kita jadi kayak bingung gitu. Jadi pick satu aksen yang mau kalian tiru, be it American accent, be it British accent, atau Irish accent, atau Australian accent, South African accent, atau bahkan mungkin Indonesian accent, that's totally okay. Yang aku mau kasih tahu, jangan mix aksen karena itu akan terdengar weird. Balik lagi, ketika aku bikin video awal-awal aku upload ke YouTube, bahasa Inggris aku tuh lebih ke kayak British accent tapi fake banget, fake banget sampai aku anjir, aku nggak mau lihat. Aku nggak mau lihat video ini karena ini memalukan. Tapi aku nggak hapus, kalian bisa cek dan kalian bisa bandingin aksen aku sebelumnya dengan sekarang. Kalau sekarang aku nggak ngebuat lagi aksen aku. Kurasa memang ya udah naturally aksen aku seperti ini, mungkin campur aduk, tapi at the end aku juga nggak mau terlalu paksain diri aku untuk ngomong beberapa aksen gitu. Dan karena aku tinggal di Dublin di Ireland, mungkin aksenku sekarang lebih condong ke Irish accent karena aku lebih banyak berkomunikasi dengan Irish people daripada orang-orang yang lainnya gitu. Itu kalau misalkan kita bikin video sebagai evaluasi, itu bener-bener kayak kita bisa kunjungin lagi tuh video dalam waktu 1 tahun mendatang, misalkan oh ternyata ngomong aku kayak gini ya ketika aku belajar bahasa Inggris gitu. That's number 5. And then plus tips number 6 maybe, ikut les bahasa Inggris. Kalau memang misalkan kalian ada waktu untuk pergi ke tempat les, atau kalian ternyata punya uang lebih untuk bayar les, do it. Kalian bisa pergi ke tempat les. Tapi kurasa kalau memang ternyata kalian nggak ada waktu, terus misalkan juga nggak ada uang lebih untuk bayar les, banyak banget sekarang platform di internet untuk belajar bahasa Inggris secara gratis, dan juga dari YouTube juga banyak banget. Dan yang paling aku mau rekomendasi, dan itu kayak bener-bener bisa kita lakuin kapan aja kita punya waktu, itu adalah aplikasi Duolingo. Itu yang aku pakai untuk belajar bahasa Jerman, juga untuk belajar bahasa Jepang, dan kurasa itu sangat membantu. Jadi download Duolingo, I think that's for free karena aku nggak pernah bayar si aplikasi Duolingo ini. Dan di sana kayak kita banyak banget belajar hal-hal baru, vocabulary, terus cara nyusun kalimat, bahkan pronunciation, segala macam. Jadi kalau memang ternyata nggak ada waktu untuk les, terus nggak ada uang tambahan untuk bayar les, I would suggest download Duolingo app. So yeah, that's for today's video. Ada 6 tips untuk increase your English skill, dan mungkin plus 1 tips itu sebetulnya adalah pick accent. Tapi jangan terlalu khawatir soal picking accent. You can totally speaking English in your Indonesian accent. No worries, no one will judge you whatever accent that you have. The most important thing in speaking new language is the person that you talk with is to understand what you're trying to say. Then you understand what they are talking about as well. So jangan takut untuk belajar, mulai aja dulu. Dan see you in the next video. Bye bye.